warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak dimanapun kalian berada. Bagaimana semua? Apakah sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini? Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini sampai akhir. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai teks prosedur. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks drama. Ada yang sudah tahu belum sih apa tujuan kita belajar teks drama ini? Jadi, tujuan kita belajar teks drama kali ini adalah kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dan struktur dalam drama, serta memerankan salah satu tokoh dalam drama. Manfaat belajar drama yaitu kita dapat menambah pengetahuan, kita menjadi lebih terampil berbahasa, membentuk karakter, dan sebagai sarana hiburan. Ini dia KD yang akan kita pelajari kali ini. Istilah drama ternyata sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak dahulu loh. Ada beberapa istilah yang familiar yang pengertiannya hampir sama seperti pengertian drama, diantaranya seperti lakon, sandiwara, tonil, sendratari, dan tablo. Unsur-unsur drama yaitu yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Tema yang biasa diangkat dalam drama diantaranya masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, penindasan, patriotisme, ketuhanan, dan lain-lainnya. Unsur yang kedua yaitu alur. Alur ini sangat penting. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama terdiri dari pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Selanjutnya yaitu unsur tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam drama. Tokoh dapat dibedakan menurut sifat dan perannya. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita yang memiliki sikap yang baik. Tokoh antagonis yaitu tokoh penentang cerita. Tokoh tirtagonis yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Berdasarkan peran dibagi menjadi 3, yaitu tokoh sentral adalah tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral adalah penyebab terjadinya konflik yaitu protagonis dan juga antagonis. Tokoh utama yaitu tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral, bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam hal ini adalah tokoh tirtagonis. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan. Unsur keempat yaitu penokohan. Unsur drama selanjutnya adalah penokohan atau perwatakan. Ini adalah penggambaran sifat batin seorang tokoh dalam cerita. Perwatakan bisa digambarkan dengan dialog, ekspresi, atau tingkah laku. Watak para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional, yaitu keadaan fisik seperti umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan suku bangsa. Yang kedua, keadaan psikis seperti watak, kegemaran, standar moral, dan mental.
Yang ketiga yaitu keadaan sosiologis seperti jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, dan agama. Cara pengarang menampilkan watak tokoh bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung atau analitik, pengarang menggambarkan watak tokoh langsung dengan dijelaskan di dalam teks cerita. Sedangkan secara tidak langsung atau dramatik, pengarang menampilkan watak tidak langsung lewat dialog, percakapan tokoh, atau pikiran tokoh. Bisa juga lewat reaksi atau tanggapan tokoh lain, lingkungan, dan keadaan fisik tokoh. Unsur yang kelima yaitu dialog. Ciri naskah drama adalah berbentuk dialog atau percakapan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dialog, yaitu dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari. Ragam bahasa adalah ragam bahasa lisan yang komunikatif. Diksi atau pilihan kata yang digunakan harus berhubungan dengan konflik, dan plot dialog dalam naskah drama harus bersifat estetis atau memiliki bahasa yang indah. Dialog harus mewakili tokoh yang dibawakan, memiliki kemakmuran atau penunjuk atau tindakan yang harus dilakukan tokoh. Dalam naskah drama, kemakmuran ditulis dalam tanda kurung atau biasanya bercetak miring. Unsur selanjutnya yaitu latar. Latar biasa disebut juga sebagai setting. Latar cerita dibagi menjadi 3, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Latar dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Jika di pementasan, maka latar dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Unsur yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa dalam cerita. Sudut pandang adalah posisi dari mana pengarang bercerita. Apakah dia bertindak langsung atau sebagai pengobservasi di luar cerita. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama atau aku sebagai tokoh utama, aku sebagai tokoh sampingan. Selanjutnya sudut pandang orang ketiga atau dia. Orang ketiga serba tahu, orang ketiga terbatas atau pengamat. Unsur yang ke-8 yaitu konflik. Konflik adalah pertentangan atau masalah. Konflik dibedakan menjadi 2, yaitu konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal berarti konflik antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Sementara konflik internal adalah konflik di antara tokoh dengan dirinya sendiri. Unsur yang ke-9 yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema dan ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit atau tersirat. Nilai-nilai itu diantaranya nilai moral, estetika, nilai sosial, dan budaya. Jika dibuat dalam bentuk pementasan, ada beberapa unsur drama lainnya seperti sarana pementasan, yaitu panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Karena pada kali ini kita harus mampu mengetahui alur cerita babak demi babak dan konflik, maka ibu akan tampilkan drama. Silahkan kalian simak ya. Ini dia dramanya. Selamat menonton.
Pembacaannya tak ada lain selain bersolek. Pikirannya masih banyak gadis-gadis yang suka memandangnya. Bagaimana kalau aku pakai kertas seperti ini, Bu? Astaga, tuan rumah mau besar kemana menjelang malam begini? Tidak kemana-mana. Cuma mau duduk-duduk saja sambil baca koran. Ngapa baca koran mesti pakai kopiah segala? Agar komplit, Bu. Itu kan dulu waktu kau jadi guru tulis 40 tahun lampau. Tapi sekarang kopi hanya menjadi penghangat belaka. Kenapa tidak duduk sini saja? Apa ada berita rahasia? Rahasia. Habis, membaca koran kenapa menyendiri? Malu aku. Malu? Kau aneh. Malu pada siapa? Dilihat banyak orang tuh. Sudah tua masih pacaran terus. Malah demonstrasi di sini. Sekali waktu memang perlu kan? Iya, tapi bukan untuk saat ini kan? Kukira justru Apa-apaan ini? agar orang tetap tahu aku ini milikmu. Siapa yang mengira kita sudah bercerai? Kau ini meskipun sudah tua, aku tetap wanita. Wanita hidup dalam angan-angan, takut kehilangan, tapi menuntut kenyataan. Ada apa kok, Bu? Ada apa? Kamu meroloskan aku di depan banyak orang begini. Siapa aku ini? Istrimu bukan? Kalau ku dapat malu, kau kan ikut dapat malu. Bukan maksudku memperolok-olok Bu, aku justru memuji tindakanmu yang berani. Berani? Aku pemberani. Ya, kau pantas disejajarkan dengan Nanti kayak profesormu kumat lagi, Pak. ya, aku dulu memang punya cita-cita jadi profesor. Dan kandas kan? Belum, malah sudah berhasil.
Cuma tunggu pengakuan saja. Mestinya kau tidak usah jadi profesor. Jadi apa ya? Diplomat dulu saja. Aku kurang senang jadi diplomat. Tapi kau akan lebih terkemuka, lebih ternama, lebih terkenal. Diplomat terlalu banyak menipu hati nuraninya sendiri. Kenapa kau? Kau tidak senang kalau aku jadi profesor? Kau ingin aku jadi diplomat? Baiklah. Demi perkawinan kita, aku akan jadi diplomat. Tapi di mana, bosku? Negara-negara barat, timur, Asia atau PBB? Ya, PBB saja. Lalu? Kau akan lebih terhormat di PBB. Siapa tahu kau diangkat jadi ketua sidang. Lantas kelak jadi sekretaris jenderal. Atau kau jadi diplomat sekali saja. Aku ingin jadi diplomat yang diberi pos di kolong jembatan. Gila. Itu pekerjaan gila. Bu, saat ini pemerintah belum memiliki diplomat yang mewakili kaum kolong jembatan itu, bukan? Ini tidak adil. Maka aku menyatakan diri dan menyediakan diri untuk pemerintahan kini sebagai diplomat kolong jembatan. Tapi kau akan terhina. Selama kedudukan itu adalah diplomat, ditempatkan di mana saja akan sama mulianya. Tapi aku tidak rela kalau kau ditempatkan di pos terhina itu. Justru itu tempat paling mulia di antara semua pos-pos yang ada. Kau memang sudah tidak waras. Seorang diplomat pada akhirnya adalah orang yang pandai bersilat lidah, pandai meyakinkan orang, pandai membujuk. Orang-orang di kolong jembatan itu perlu dibujuk akan hidup baik-baik, tidak sekedar dihalau dan diusir dengan kasar. Susah. Aku tak ingin kau jadi diplomat, Pak. Tapi aku terlalu jatuh cinta dengan pekerjaan itu. Susah. Siapa maksudmu? Ya kita semua, Termasuk para penonton itu. iya, Kenapa? karena kita hidup
diri. Makan tidak boleh sambil berdiri. Ini adalah ada timur. Kau sudah nyoba cari pekerjaan? Kau mau pindah pekerjaan? Iya. Kau mau jadi apa lagi? Aku mau jadi teknokrat. Gila. Aku mau jadi teknokrat dalam bidang Ekonomi. bukan Politik. bukan Militer. bukan juga Lalu apa? bidang persampahan. Apa? Bidang sampah-sampah ini perlu sekali. Salah satu sebab adanya banjir di kota ini karena orang kurang tahu artinya selokan itu. Artinya selokan itu. Coba selokan itu kita geduk. Sampahnya luar biasa banyaknya. Kau tidak senang? Mengapa kita berpikir yang bukan-bukan? Karena kita tak lagi sanggup melihat kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka. Hidup kita diwarnai dengan cara berpikir yang sadis. Makin pusing saja mendengarkan bicaramu, Pak. Kita berpikir karena kita mengerti. Berpikir itu perlu sistem. Dan sistem itulah yang memeluk kita, maka kita jadi tolol. Aku rindu puisi-puisi. Orang-orang zaman sekarang tidak pernah motif puisi. Seolah sudah jadi robot semua. Berjalan dengan satu disiplin mati. Dengan teori yang tidak kita pahami. Keutuhan manusia sudah dikecilkan. Hubungan seks tinggal penilaian nafsu belaka. Kesenian diukur filsafat seketika. Dan kesenian sudah dikonsepkan
dan hidup kita terlalu didoktrinkan. Ini tidak bisa. Akibatnya, kita tenggelam pada ukuran-ukuran mini. Suamiku sudahlah. Manusia harus dikembalikan keutuhannya. Manusia harus. Sudahlah. Manusia harus menghayati hidupnya, bukan menghayati disiplin mati itu. Dan doktrin-doktrin itu harus kreativitas harus dibangkitkan. Bukan dengan konsep-konsep, tetapi dengan merangsangnya. Dengan menggoncangkan jiwanya agar tumbuh keberaniannya menjadi diri sendiri, tidak menjadi manusia bebek yang cuma bisa meniru dan meniru. Suamiku. Mengapa kau menangisi aku? Aku tidak begitu yakin. Selama aku hidup terbelenggu oleh doktrin-doktrin. Tapi kau berbicara, tak bernafas. Bukan itu kerana kehidupan. Lantas, bagaimana seharusnya, sayangku? Kau belum mengerti itu. Tentu saja. Karena kau belum mengerti arti hidup. 70 tahun sudah kujalani hidup. Benarkah aku belum mengerti? Umur pun bukan ukuran selama kau hidup. Kau mengerti doktrin-doktrin itu. Lantas, Renungkanlah. Dan sesudah itu, nangislah. nanti saja. Kalau sudah tak ada banyak orang.
utama. Tapi kita harus siap-siap. Memang. Tapi inilah kenyataannya. Aku juga beginilah Baik, setelah menonton drama tersebut, apakah ada yang sudah tahu alur dan babak-babak dan konflik di dalam cerita tersebut? Ya, betul. Jadi dari drama yang telah kita lihat tadi memiliki alur maju, yang mana berkisah tentang keinginan seorang kakek untuk menjadi diplomat, namun berbeda dengan diplomat luar negeri atau PBB. Dia ingin menjadi diplomat rakyat kecil yang berada di bawah kolong jembatan. Konflik dalam drama tadi adalah cita-cita si kakek yang terus berubah, yang menggambarkan permasalahan di negara Indonesia. Awalnya si kakak ingin menjadi diplomat di bawah jembatan, lalu menjadi teknograf sampah, dan si kakak juga mengungkapkan kebencian karena dia merasa hidup di dalam doktrin-doktrin yang kemudian dia luapkan lewat drama tadi. Seru sekali ya anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana cara mengidentifikasi alur, babak demi babak, dan konflik yang ada dalam sebuah drama. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian berkelompok, kemudian menonton sebuah drama lagi yang berjudul Kisah Cinta dan Lain-Lain. Temukanlah alur, babak demi babak, konflik, dan peranan salah satu tokoh yang kalian perankan, salah satu tokoh yang kalian suka dalam video tersebut. Tugas dikumpulkan minggu depan ya. Jadi, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, terdapat unsur-unsur dalam drama. Yang pertama yaitu tema, kemudian alur, tokoh, penokohan, dialog, latar, sudut pandang, konflik, dan amanat. Saat menonton sebuah drama, kita harus bisa menemukan alur babak demi babak dan konfliknya, serta memahami dan memerankan tokohnya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Ayolah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.